Jadi kita baca ya tentang faith of Christ dulu. Ya, hanya memandang Dia. Saudara, saya bacakan dalam Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi udah pasti ya. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Tuhan katakan semua, ya semua. Tidak ada seorang pun dibenarkan melalui hukum Taurat, ya tidak ada seorang pun. Salah satu, salah semua. Hanya, tetapi hanya, sama-sama katakan hanya. Oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, dalam bahasa Inggrisnya katakan by the faith of Christ. Dalam Indonesia iman dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus ya, by the faith of Jesus Christ. Ya, faith of. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Kita percaya. Artinya apa? Kita percaya, kita terima. Hanya percaya. Karena itu kita aminkan. Tuhan, saya percaya. Amin Tuhan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan Yesus kaya, rela menjadi miskin supaya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Amin Tuhan. Ya, shalom. Saudara-saudara yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita hanya memandang itu. Kita hanya melihat itu. Dalam tayangan kita ini, saudara sama-sama katakan, saya ini adalah ciptaan baru. Yang lama di bawah hukum Taurat, di bawah penghukuman, di bawah dakwaan, tuntutan, dan pelayanan kematian sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Allah, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Suplai Tuhan, berkat kelimpahan dari Tuhan sudah datang. Dan kita memandang Yesus yang indah dari segala sisi. Saya senang kita hari ini pada bab yang akhir-akhir kita boleh melihat tentang ternyata iman itu hanya memandang Yesus yang indah dari segala sisi. Dia korban bakaran kita. Dia adalah korban penghapus dosa kita. Dia ada segalanya. Waktu dia indah dari segala sisi ya. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Dia raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani kita. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Dia sekuat baja dan selembut beludu. Dia adalah gembala yang baik, gembala yang agung. Bayangkan gembala yang luar biasa, yang agung. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia adalah pensuplai, yang penyedia matahari, angin, udara, segala sesuatu yang baik bagi kita. Dia sekaligus roti hidup bagi kita. Dia adalah roti hidup yang turun dari surga, yang memberikan kita gandum yang terbaik, yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Firman Tuhan katakan. Artinya apa? Yang lezat. Saudara perhatikan. Ya, apa yang kita makan hari-hari ini. Mungkin kita akan mendengar lebih banyak firman Tuhan hari ini. Saudara jangan bosan. Kenapa? Karena apa yang kita makan, apa yang kita dengar, itu yang menimbulkan iman. Semakin banyak yang kita dengar, semakin banyak yang kita aminkan pewahyuan firman iman itu, semakin besar Tuhan melihat ada iman dan banyak mujizat yang terjadi. Kita sudah lihat, sudah dengar di bagian yang pertama. Sekarang masuk di bagian yang kedua, ya, bahwa kita ini memiliki apa? Iman yang besar itu iman apa? Iman Kristus. Ya. Jadi kalau kita menghadapi situasi atau keadaan problem, apa yang Yesus percaya dalam situasi seperti ini? Karena itu kita bilang apa? Iman Kristus itu apa? Ya, karena nanti kita akan belajar lihat ya, iman Kristus, faith of Christ. Jadi nggak perlu iman kita atau iman perbuatan kita bahkan, memang tidak. Tetapi iman Kristus, faith of Christ, iman yang besar itu iman Kristus. Dia tidak terbatas. Apa yang Yesus percaya, kita percaya. Tuhan saya terima.
Tangan yang terbuka menerima. Jangan lupa ya, iman itu tangan terbuka menerima. Saya percaya apa yang Yesus percaya. Bahwa Tuhan menyelesaikan masalah kita. Ya kan dia Tuhan, Pak. Ya dia 100% manusia juga. Yesus, ya, faith of Christ. Jadi kita baca ya tentang faith of Christ dulu. Ya, hanya memandang dia. Saudara, saya bacakan dalam Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi udah pasti ya. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Tuhan katakan semua, ya semua. Tidak ada seorang pun dibenarkan melalui hukum Taurat, ya tidak ada seorang pun. Salah satu, salah semua. Hanya, tetapi hanya, sama-sama katakan hanya. Oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, dalam bahasa Inggrisnya katakan by the faith of Christ. Dalam Indonesia iman dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus ya, by the faith of Jesus Christ. Ya, faith of. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Kita percaya. Artinya apa? Kita percaya, kita terima. Hanya percaya. Karena itu kita aminkan. Tuhan, saya percaya. Amin Tuhan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan Yesus kaya, rela menjadi miskin supaya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Amin Tuhan. Saya percaya, saya menerima, saya menikmatinya. Amin. Dan dikatakan percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan. Ya, dibenarkan, sama-sama katakan. Ya, dibenarkan itu artinya apa? Kebenaran hadiah. Oleh karena iman dalam Kristus. Sekali lagi dikatakan by the faith of Christ. Ya, kita menerima kebenaran iman, kebenaran hadiah dikatakan oleh iman Kristus. Iman Kristus bahkan, bukan iman kita. Ingat ya, Ibrani 12 ayat 2 dalam tayangan yang sebelumnya dikatakan bahwa apa? Kristus adalah the author and the finisher of our faith. Penulis dan penyelesai. Finish, sudah selesai iman kita. Ya, iman Kristus, iman kita itu. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Iman Kristus, melakukan hukum Taurat. Beda kutub. Sama-sama katakan beda kutub. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada yang benar. Iman dibenarkan. Di bawah hukum Taurat tidak ada yang benar. Firman Tuhan katakan itu. Ya tapi Pak, saya mau keseimbangan Pak. Saya mau dibawa kasih karunia tapi juga perhatikan hukum Taurat juga. Siapa yang mengharapkan kebenaran hukum Taurat, iman jadi sia-sia. Di mana Pak ayatnya Pak? Roma 4 ayat yang ke-14. Janji jadi batal bahkan dikatakan. Janji-janji Allah jadi batal. Wah ngeri saudara. Ya, dan dikatakan apa juga? Kristus tidak berefek. Lepas dari Kristus kalau dalam bahasa Indonesia. Kristus tidak berefek. Galatia 5 ayat 4. Kenapa? Karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Padahal firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun. Ya, trikinya, bahayanya, peringatannya, baik oleh Roh Kudus, Rasul Paulus, Roh Kudus bicara lewat Rasul Paulus. Tuhan mengatakan bahwa jangan percampuran. Jangan mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Imanmu jadi sia-sia. Sekali lagi, Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci, firman Tuhan, mengurung atau memenjara semua di dalam penjara dosa. Ya, segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Ya, kekuasaan dosa. Ingat ya, kuasa dosa apa? Hukum Taurat. Sangat maut adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Ingat, jadi kuasa dosa bukan kasih karunia. Saudara jangan mau dibohongin oleh siapapun. Wah, kasih karunia izin berbuat dosa loh. Orang jadi senang berbuat dosa. Firman Tuhan katakan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Hukum Taurat ditambahkan supaya dosa bertambah banyak dikatakan. Wah, kalau gitu Tuhan jahat dong, kasih hukum Taurat ya supaya orang dosa bertambah banyak. Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia sudah ada berlimpah-limpah supaya orang
berhenti, selesai, sampai ujung daripada kekuatannya untuk melakukan dengan upayanya, usahanya sendiri, tekadnya, performnya sendiri, dan berbalik kepada juru selamat yaitu Kristus yang tidak menuntut tetapi mensuplai, yang tidak menuntut seperti hukum Taurat tetapi menyediakan kelimpahan kasih karunia dan kebenaran yang adalah hadiah. Apakah orang menjadi rusak? Tidak, saudara. Saudara terima suplai kasih, saudara berbuah kasih. Saudara menerima suplai ketaatan, kesetiaan, ketekunan, hikmat, saudara berbuah hikmat, ketekunan, ketaatan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, sekali lagi ya, supaya by the faith of Christ. Jadi saudara lihat ada dua ayat minimal ya, dalam Galatia 2 ayat 16, dalam Galatia 3 ayat 22, di situ ditulis the faith of Christ Jesus atau Christ atau hanya Yesus saja. Ya, iman Kristus. Janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Tadi dikatakan janji itu batal kalau mengharapkan hukum Taurat. Tetapi janji itu diberikan kalau apa? Kalau memiliki percaya ya iman Kristus. Saudara percaya iman Kristus? Sama-sama katakan bersama saya percaya iman Kristus. Saya percaya apa yang Yesus percaya, bahwa Tuhan menyelamatkan saya, bahwa Tuhan menyembuhkan saya, bahwa Tuhan memberkati saya, memakmurkan saya. Saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa Tuhan memakmurkan saya. Luar biasa ya, begitu sederhana. Ya, jadi kita mau destined to reign. Sama-sama apa itu Pak? Ditakdirkan berkuasa. Kita mau berkuasa dalam hidup. Kita mau hidup kita utuh. Sukses. Berkemenangan dalam segala hal. Tanpa susah payah. Bukan pakai iman besar dari upaya kita. Tapi iman besar yang adalah iman Kristus. Apa rahasianya? Mari kita baca ayat-ayatnya. Wah tadi baru pendahuluannya ya udah begitu banyak. Ayatnya begitu lebih banyak lagi nih. Matius 9 ayat 28, Matius 9 ayat 28, Yesaya 65 ayat 16a, Yesaya 65 ayat 16a, Markus 5 ayat 34, Markus 5 ayat 34, Matius 8 ayat 10, Matius 8 ayat 10, Matius 15 ayat 24 sampai 28, Galatia 3 ayat 12, Galatia 3 ayat 12, Roma 4 ayat 14, Roma 4 ayat 14, Galatia 5 ayat 6, Galatia 5 ayat 6, 2 Korintus 8 ayat 9, 2 Korintus 8 ayat 9, Keluaran 12 ayat 13, Keluaran 12 ayat 13, Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 1 ayat 29, Roma 8 ayat 32, Roma 8 ayat 32. Wah, banyak sekali. Kenapa? Karena kita sudah bagian akhir dari bab yang terakhir tentang iman besar. Kalau kita lihat, wah, kita perlu iman besar dong Pak. Iya betul, kita punya iman Kristus. Sebenarnya sederhana ya, bahwa sebelum kita mengikuti iman Kristus, kita tahu bahwa kita tidak ada lagi penghukuman. Kita sudah belajar ya. Iman Kristus, saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa Allah atau Tuhan memberkati atau menyelesaikan atau membuat mujizat buat kita. Nah, kita lihat ya, ada 2 orang buta minta dicelikan kepada Yesus. Suatu waktu ya. Nah, Yesus katakan begini, Matius 9 ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu. Jadi ada Yesus datang di suatu kota, dan orang buta itu datang kepada Yesus di suatu rumah, dan Yesus berkata kepadanya, percayakah kamu, saudara garis bawahi percaya ya, bahwa aku dapat melakukannya? Lihat ya, disinilah Tuhan menyatakan iman Kristus apa Pak? Percaya bahwa Yesus percaya bahwa Tuhan mau mencelikan orang buta. Yesus 100% manusia. Ya tapi Pak, kan sekarang dia Allah 100%. Dia 100% Allah bersama Bapa di surga. Tetapi dia tetap 100% manusia. Ada lubang paku di tangannya, di lambungnya ada lubang tumbak.
Wah, ini ajaib, ini mulia ajaib ya. Jadi mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Saya percaya bahwa Yesus percaya Tuhan dapat melakukan. Jadi iman memunculkan apa yang telah ada di alam roh. Sekali lagi ya, di dalam tayangan yang pertama dikatakan bahwa iman itu memunculkan atau memanifestasikan apa yang sudah ada di alam roh. Bahwa Yesus itu bilur-bilurnya telah menyembuhkan saya misalnya. Sudah ada di alam roh. Dan apa yang sangat benar di dalam kita. Jadi kita hanya berkata apa? Amin. So be it. Coba baca ya apa itu amin so be it itu. Yesaya 65 ayat 16 bagian A. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri. Kita mau dapat berkat di negeri ini. Ya. Memohon berkat atau menerima berkat ini perjanjian lama ya. Kalau kita tinggal menerima aja. Berkat demi Allah yang setia. Dalam bahasa Inggris dikatakan demi Allah, amin. Ya, amin itu saya lihat di dalam terjemahannya adalah so be it. Ternyata amin itu adalah bahasa Ibrani. Tidak diterjemahkan ya, artinya so be it, terjadilah. Jadi saudara, kalau sudah mendengar firman Tuhan, kalau sudah mendengar orang ngomong, jangan gampang-gampang bilang amin, amin. Ya, kalau sudah bilang, oh semua orang di dunia ini bisa kena COVID Pak. Kita juga bisa kena, amin. Terus sudah bilang gini, amin, latah gitu ya. Jangan mau. Ya tapi kan benar Pak. Ya itu fakta. Tetapi kebenarannya apa? Saya di dalam Yesus. Emang Bapak nggak bisa kena? Ya saya di dalam Yesus. Kena Yesus dulu baru kena saya. Oh Bapak sombong. Enggak, Yesus yang bilang. Saya di dalam Yesus. Saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa saya di dalam Yesus. Saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa Tuhan menempatkan saya di dalam Yesus. Saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa Yesus kepala, saya tubuh. Kepala sehat, tubuh sehat. Kepala diproteksi, ya tubuh diproteksi. Tapi itu sombong Pak, enggak sombong. Itu percaya. Sama-sama katakan percaya. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Ya, God of Amin. Ya, Allah amin. Sama-sama katakan amin. So be it. Ya, jadi saat kita memandang Yesus dan kasih karunia, Tuhan melihat kita dalam iman. Ya, jadi dalam buku ini dikatakan Pastor Vin bilang ini. Tuhan bilang seperti ini. Jika umatku melihat kasih karunia-Ku, aku melihat iman mereka. Jadi ini jangan sampai salah. Ini sangat penting. Bagian kita apa Pak? Bagian kita percaya, memandang. Dengan telinga, karena dia firman. Amin Tuhan, saya percaya, saya terima. Tuhan melihat kita, ada iman tuh si Melki di bumi. Terima mujizat kamu Melki. Seperti itu, gampang sekali ya. Haleluya. Ya, jadi contoh perempuan berdosa, perempuan perdarahan 12 tahun. Ya, dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Wah, ada Yesus tuh. Ya, dia orang hebat tuh, guru, nabi, wah dia rasul. Mungkin dia dengar-dengar seperti itu. Dia penyembuh. Dia menyembuhkan loh. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang bisu berkata, orang tuli mendengar. Dia perdarahan 12 tahun. Uangnya sudah habis. Dipakai untuk ke tabib, ke dukun mungkin, ke dokter, ke semua orang-orang pintar mungkin. Kenapa Pak disebut orang pintar? Ya karena yang datang orang bodoh. Ya artinya jangan ke dukun saudara ya maksud saya. Cuman maksudnya gini. Sudah habis uangnya. Dan ketika dia itu bilang, asal saya menjamah jubahnya, saya sembuh. Dia fokus kepada Yesus. Dia tidak fokus kepada hukum Taurat. Kalau dia fokus kepada hukum Taurat, mati saya kalau ketahuan perdarahan begini. Kalau orang keluar lelehan atau perdarahan, menyentuh orang lain jadi najis katanya. Karena najis kan. Itulah hukum Taurat. Tetapi dia fokus Yesus. Dia fokus Yesus itu memberikan kasih karunia, bukan menghukuman buat dia. Bayangkan saudara. Dia mempunyai fokus Yesus. Dan di dalam Markus 5 ayat 34. Ya, setelah Yesus mengalir kuasanya dan dia sembuh, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan itu fokus apa? Fokus kasih karunia Yesus. Bahwa Yesus itu pembuat mujizat. Dia memandang Yesus dan karyanya.
Kuasa Yesus mengalir dari jubahnya kepada dia dan dia sembuh. Dan Tuhan Yesus berbalik melihat apa? Melihat perempuan itu ada iman. Ya, ada iman, saudara. Pergilah dengan selamat, ya peace, dengan damai sejahtera, dengan shalom, atau dalam bahasa Yunaninya airin, ya, dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi iman bukan persoalan ngeden ini, atau iman upaya, tetapi iman tanpa disadari. Memandang Yesus seperti perempuan 12 tahun perdarahan ini, memandang kasih karunia Yesus, dia tidak memandang hukum Taurat, terjadi mujizat. Ya, karya salibnya terdemonstrasi. Tapi kan Yesus belum salib. Yesus itu adalah penyembuh. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alfa dan Omega. Soalnya ada yang orang ngomong gitu, Pak. Tapi dengan karyanya dia mendemonstrasikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia mendemonstrasikan kepada kita sehingga kita bisa melihat salib itu tertampang jelas, tergambar dengan jelas di dalam Galatia dikatakan di antara kita. Dan kita memandang karyanya yang sempurna itu, kuasa mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada iman. Rahasia iman besar sekarang. Kalau dikatakan di dalam judul buku ini rahasia iman besar, ya. Ada satu orang Romawi, perwira Romawi satu, ada perempuan Sirofenesia atau perempuan Kanaan. Dan Tuhan menantang Pastor Prince untuk berkata apa yang sebabnya perwira ini disebut memiliki iman besar, atau Tuhan katakan memiliki iman great faith itu, atau iman besar, atau iman luar biasa. Nah, jadi jangan sampai salah nih, bukan edenan saudara atau upaya saudara untuk memperoleh, atau saya memperoleh iman yang great ini, yang besar ini, atau yang luar biasa ini. Bukan, nanti perhatikan. Ya, ketika Tuhan bertanya kepada Pastor Prince, dia katakan, oh iya, karena perwira ini mengerti otoritas. Ya, dia punya anak buah, dia bilang pergi, dia bilang datang. Dan dia mengerti bahwa Tuhan itu memiliki otoritas. Oke. Tapi ada satu nama lagi, atau orang lagi yang disebut memiliki iman yang great juga, atau iman yang besar, yaitu perempuan Sirofenesia. Dan dia bukan prajurit. Dia nggak mengerti otoritas. Jadi bagaimana? Apa kesamaan dari kedua orang ini yang dikatakan oleh Tuhan memiliki iman besar? Dan saudara semua berkata, saya mau Pak memiliki iman besar. Padahal solusinya udah dikasih tahu dari awal, ya, bahwa iman besar itu ada iman Kristus. Percaya aja. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita melihat, ya, supaya saudara semakin yakin bahwa bukan iman di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat nggak ada iman. Matius 8 ayat 10, ya, ketika perwira itu berkata, hambaku sakit, Tuhan nggak perlu datang, sepatah kata saja Tuhan sampaikan, maka hambaku sembuh. Dia percaya Tuhan punya otoritas, ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Ya, biasanya orang-orang kalau mau disembuhkan kan ngundang pendeta, atau Yesus datang dong. Ya, ada pemimpin rumah ibadat juga anaknya sakit, Yesus datang ke rumahku, anakku sakit mau hampir mati. Ya, dalam kisah tadi, ya, perempuan 12 tahun perdarahan, Yesus sedang berjalan menuju rumah pemimpin ibadah untuk menyembuhkan anaknya, bahkan sudah mati akhirnya. Tetapi perwira ini bilang nggak perlu datang Tuhan. Ya, karena dia dengar bahwa orang asing atau non-Yahudi tidak boleh menerima orang Yahudi. Nggak apa-apa, satu patah kata saja. Tapi Tuhan jadi heran, ya. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, kepada orang-orang Yahudi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, mengapa? Orang ini memiliki iman yang besar, dikatakan oleh Tuhan. Ya, pertama Pastor Bim bilang tadi apa? Karena orang ini memiliki mengetahui bahwa Tuhan punya otoritas. Oke, bagaimana orang yang berikutnya? Ya, Matius 15 ayat 28 sampai 24 sampai 28. Saudara baca semua itu tentang perempuan Sirofenesia yang anaknya sakit kerasukan iblis, setan.
Dan dia pertama datang kepada Tuhan dengan berpura-pura seperti orang Yahudi. Kalau orang Yahudi bilang Yesus apa? Yesus anak Daud, ya, orang Yahudi bilang begitu. Anakku sakit, tolong. Nah, maka Yesus katakan gini, Yesus buat jebakan berkat, ya, artinya nggak bisa kalau kamu berpura-pura seperti orang Yahudi, harus datang apa adanya. Nggak pantas, ya, roti yang mestinya buat anak-anak diberikan kepada anjing. Wah, kasar dong Pak, dibilang anjing. Ya, anjing itu Tuhan Yesus maksudnya papi. Papis itu apa? Ya mungkin pet atau peliharaan yang sangat disayangi. Jadi perempuan itu diberikan celah atau diberikan pintu untuk masuk. Benar Tuhan. Tapi anjing atau papi ini atau anak anjing ini kan juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, kemudian Tuhan katakan, atau saya baca dulu ya, ayat 28-nya. Maaf, 27 ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 28, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya, ini jadi saya salah-salah nih ya. Tadi 24, maaf ya. 24, 25, tetapi perempuan itu mendekat ya. 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing atau anak anjing. 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu atau anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, dia tetap melihat kasih karunia Yesus dan Yesus melihat iman yang besar. Kembali lagi ya. Kita hanya memandang kasih karunia Yesus. Tuhan Yesus melihat kita memiliki iman yang besar. Bukan karena upaya kita berdoa berpuasa 40 hari 40 malam, doa semalam-malaman sampai sakit-sakit, gitu bukan. Tuhan nggak perlu pengorbanan kita, cukup pengorbanan Yesus saja 100%. Ya, Matius 15 ayat 28-nya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, ini juga Tuhan nggak terbatas waktu dan ruang kan. Tuhan itu di mana ya, anaknya di mana sakit atau kerasukan, anaknya sembuh. Ya, dan ditanya, apa yang persamaan dari kedua orang itu? Jawabnya langsung ya, supaya tidak berlama-lama. Apa itu Tuhan jawab? Keduanya adalah orang kafir atau non-Yahudi. Sehingga tidak berada di bawah hukum Taurat. Udah gitu aja. Saudara saya juga nggak perlu memaksakan diri di bawah hukum Taurat. Saudara bukan Yahudi. Ya tapi Pak, kita kan anak Yesus, anak Daud, anak Yahudi. Ya Yahuda. Iya. Sekarang kita ini oleh iman anak Yesus, anak Daud, suku Yehuda. Kita ini dicangkokkan, tetapi kita ini juga asli karena anak Yesus. Itu oleh iman. Jangan di bawah hukum Taurat. Kalau saudara pakai adenan atau tekad atau upaya usaha saudara melakukan 10 perintah Allah dan 613 aturan, peraturan, hukum dan ketetapan yang di bawahnya, sampai kapanpun tidak bisa, saudara. Jadi mereka keduanya tidak di bawah penghukuman. Mereka dapat memiliki iman yang luar biasa atau iman yang besar. Tidak di bawah penghukuman. Saudara, sangat-sangat penting ya, kesadaran kita adalah kesadaran yang perfect. Sekali lagi, kesadaran yang perfect. Sama-sama katakan kesadaran yang sempurna. Kesadaran yang sempurna karena korbannya sempurna. Kesadaran yang sempurna karena korbannya sempurna. Hati nurani kita tidak ada hati nurani yang ada, dia adalah ada tuntutan atau surat hutang atau ketakutan hutang atau ketakutan tuduhan atau dakwaan atau mengharapkan penghukuman. Tumpas habis 100%. Hati nurani kita perfect. Sempurna, baru kita dapat memiliki iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memiliki Yesus sebagai dasar, kita memiliki title deeds atau sertifikat Yesus untuk memperoleh semua yang Tuhan sudah kerjakan sendiri bagi kita, untuk kita, sebagai kita, 100%. Ya, sekali lagi ya, dasar hukum Taurat Galatia 3 ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ya, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup.
Karenanya, bahkan hukum Taurat itu mendiskualifikasi orang yang menerima berkat dari Tuhan. Ya, mendiskualifikasi orang yang mau menerima berkat dari Tuhan. Malah terdiskualifikasi, saudara. Roma 4 ayat 14. Sebab itu, jika yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Wah, ngeri, saudara. Saya tidak mau. Saudara dan saya katakan, saya tidak mau untuk mengharapkan dari hukum Taurat sehingga iman jadi batal, janji-janji Allah jadi batal. Karena mengharapkan ya dari hukum Taurat. Tidak mau, ini diulang-ulang. Supaya saudara sadar ya bahwa kita memiliki iman yang unconscious, yang tidak kita sadari. Apa itu, Pak? Iman Kristus. Tangan yang terbuka menerima. Hanya menerima, sama-sama kan, hanya menerima. Mata uang surgawi dari Tuhan lihat kita. Ya, ketika kita dibebaskan dari hukum Taurat. Tapi Pak, hukum Taurat kan nggak boleh hilang, Pak. Karena sudah digenapi, kita dibebaskan. Karena sudah digenapi, kita dibebaskan. Karena sudah digenapi oleh Yesus, kita dibebaskan. Tadinya kita menikah, nggak bisa lepas dari hukum Taurat. Semua orang terikat sama hukum Taurat sebagai suami. Roma 7 dikatakan seperti itu. Tapi karena kematian Kristus, kita beroleh kematian. Kita beroleh fasilitas bahwa kita telah disalib bersama Kristus. Roma 6 ayat 6. Galatia 2 ayat 19 bagian B. Kita telah disalib bersama Kristus. Kita nggak usah pikul salib lagi. Kita sudah disalib bersama Kristus. Kita sudah mati bersama Kristus. Kematian itu membuat kita cerai, lepas dari hukum Taurat. Perceraian karena kematian. Seperti suami istri kan, perceraian karena kematian. Tetapi kita dibangkitkan menjadi milik Kristus. Kita dibangkitkan menjadi milik Kristus. Kita dibangkitkan menjadi milik Kristus. 100% milik Kristus. Dikuduskan, disucikan, disuplai, diberkati, dilindungi, dipelihara, dijagai, dilimpahi semua kebaikan Tuhan. Ya, itulah iman yang kita tidak sadari. Jadi sesederhana memandang apa? Memandang Yesus. Ya, dalam kasih karunia-Nya. Jadi iman keluar begitu saja dalam hati kita. Kenapa? Tuhan lihat iman. Kita kena bilang, Tuhan saya percaya bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa Tuhan memberikan kepada saya bahwa sebagaimana isi surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Tuhan saya percaya bahwa saya boleh hidup dan merenyahkan dengan segala kelimpahan. Tuhan saya percaya bahwa Engkau kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Rela menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanmu. Ada syaratnya nggak Tuhan? Nggak ada. Syaratnya apa? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus percaya telah memberikan, bahwa Allah telah memberikan semua itu bagi saya. Jadi kita hidup oleh iman bukan berjuang untuk meraih iman, tapi berjuanglah dalam perjuangan yang baik dari iman. Fight the good fight of faith. Berdiri teguh namanya. Kalau orang seret lagi ke sini nggak mau. Berdiri teguh. Sama-sama katakan berdiri teguh. Jadi kita diselamatkan, dibenarkan, disembuhkan, ya dipulihkan oleh iman. Siapa? Kristus. Kehidupan iman dalam kasih karunia. Semakin besar kasih karunia kita terima, semakin besar iman yang timbul. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau Yahudi, karena dia harus melakukan sunat, atau tidak bersunat, atau non-Yahudi, dalam konteks ini dalam Galatia, tidak mempunyai arti perbuatan-perbuatan diri itu tidak ada artinya sama sekali. Hanya, sama-sama katakan hanya iman. Hanya iman Kristus yang bekerja oleh kasih karunia, kasih yang dihadiahkan. Iman bekerja oleh apa? Oleh kasih. Jadi iman di sisi apa? Kasih karunia. Kasih supply dari Allah, dari Tuhan kepada kita di dalam Kristus, nggak habis-habisnya, berkesinambungan, ada iman. Kita menerima. Amin. Jadi iman memunculkan, sekali lagi ya, yang di alam roh yang sudah ada. Dan apa yang sangat benar dalam diri kita. Jadi iman bukan berusaha untuk menjadikan yang
belum ada terjadi. Bukan. Iman Kristus memunculkan apa yang sudah ada. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, tadi saya sudah katakan. Karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya memiliki langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, ya, bumi dengan segala isinya, langit di atas segala langit, semesta ini Dia punya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada orang bilang, oh itu Pak, Yesus ditelanjangi di kayu salib itu miskin rohani Pak. Ya, masa Yesus miskin rohani? Nggak masuk akal. Tetapi Dia sebagai manusia, 100% Dia ditelanjangi. Nggak punya pakaian, itu miskin. Karena pakaian itu gambaran status orang. Gambarkan bahwa oh ini orang perwira nih. Oh ini orang kaya nih. Oh tasnya mahal nih. Oh jamnya Rolex. Ya misalnya seperti itu. Status. Ditelanjangi sampai habis-habisan. Miskin. Secara apa? Secara harafiah. Supaya kita kaya. Makmur secara apa? Secara harafiah. Amin. Ya, dan yang terakhir, bahwa iman itu kan saya katakan tidak ngeden. Ya, iman oleh darah, iman kepada darah. Ya, waktu zaman apa? Waktu zaman orang Israel di Mesir, Passover atau Paskah. Ya, darah dioleskan di apa? Di ambang atas, di kedua tiang pintu. Melambangkan apa? Melambangkan salib. Darah, mahkota darah. Kaki, tangan, semuanya lambang darah Yesus, pengorbanan Yesus. Ingat ya, hati nurani sempurna karena korbannya sempurna. Dan di dalam Keluaran 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah. Jadi di ambang pintu dan di kedua tiang pintu di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat, aku akan pass over, melewati darah itu untuk masuk, saudara. Daripada kamu, jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Karena Yesus Tuhan, karena Allah itu masuk, tulah kemusnahan yang mengikuti berikutnya lewat. Ya saya juga baru mengerti, saudara. Ya, bahwa di dalam keluarga orang Israel, ya, mereka hanya satu dengar perintah Tuhan, sembelih domba Paskah, makan, pakai roti yang tidak beragi, sayur yang pahit, nanti olesin darahnya di ambang atas dan kedua tiang pintu. Olesin itu aja. Orang disuruh makan kok. Tenang aja. Dan darah itulah yang melewatkan mereka dari penghukuman Mesir. Ya, dari tengah-tengahmu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi darah itu melambangkan apa? Darah korban Yesus. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan apa? Dengan darah. Ya, jadi bukan karena status, kedudukan, pendidikan kita. Ya, wah dia melindungi kita dari semua kejahatan, bukan, tapi karena darah yang menutupi kita. Sudah ada. Bukan darah plus misalnya ada satu keluarga ketakutan, dengan ketakutan, wah dia nggak bisa tidur, ketakutan, nah itu kita anak sulung dua-duanya, aduh kita mati deh. Atau yang satu dengan bersukacita memuji menyembah. Ya, di dalam buku ini dikatakan panggilan utama kita adalah memuji menyembah. Kenapa? Karena say grace. Katakan terima kasih, katakan grateful, terima kasih, ucap syukur, memuji menyembah. Dengan motivasi hati apa? Karena motivasi menerima semua dengan cuma-cuma. Luar biasa. Ya. Jadi dua-duanya apa? Dua-duanya selamat memang. Ya, dua-duanya diselamatkan hanya oleh darah saja. Ya, tapi yang percaya dengan melewati malam itu dengan ketenangan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, tidak cemas, tidak gemetar, tidak ketakutan, tanpa sebab. Ya, di tengah-tengah dunia yang gelap ini kita nggak perlu ketakutan, nggak perlu cemas, nggak perlu curiga, nggak perlu takut. Enak mana? Sama orang-orang yang ketakutan. Ketakutan kena juga.
Ya, saya tahu. Beberapa orang bahkan karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena kecemasan. Bukan karena COVID malahan. Karena penyakit yang lain. Karena penyakit-penyakit muncul dari stres. Dan penyakit-penyakit berat. Jadi bagaimana Pak? Kita udah tahu sekarang darah Yesus 2000 tahun yang lalu sudah tercurah bagi saya, bagi keluarga saya. Kita sudah dilindungi, dilingkupi oleh darah Yesus. Darah Yesus seperti air terjun yang turun terus menerus berkesinambungan di atas kepala kita. Jadi bagaimana Pak? Kita berhenti bertanya-tanya, sama-sama katakan berhenti bertanya-tanya, apakah kita memiliki iman cukup besar atau tidak? Berhenti, karena bukan iman kita. Dan apa? Dan percaya saja bahwa darahnya ini yang menyelamatkan dan membebaskan dan memberkati dan mensuplai kita. Membebaskan, menyelamatkan, memberkati. Tuh, kurang apa lagi? Melindungi. Apa lagi? Jadi bukan darahnya plus perbuatan. Ya, atau iman kita sendiri. Atau kepatuhan kita pada hukum Taurat. Percaya saja menerima iman Kristus. Tanpa khawatir, sama-sama katakan tanpa khawatir, tanpa cemas, tanpa takut, rest, bersandar, rileks. Terima tangan yang terbuka, menerima pewahyuan baru tentang Yesus. Terima karya yang sempurna di kayu salib. Terus menerus, saudara dengar saja kabar baik. Ya, tidak akan ada lagi keraguan dalam diri kita. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin? Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan kepada kita atau menghadiahkan kepada kita segala sesuatu, segala sesuatu kepada kita dengan cuma-cuma, freely dalam bahasa Inggrisnya, bersama-sama dengan Dia. Dia nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada Yesus yang sudah dikorbankan buat kita di kayu salib, mati dengan penderitaan atau dengan siksaan yang di luar nalar, di luar batas. Nggak ada lagi yang lebih tinggi. Apa penyakit kita, apa keuangan kita, apa masalah keluarga kita, nggak lebih tinggi. Semua di bawah daripada korban Yesus. Ya, jadi sekali lagi, saat kita melihat kasih karunia, sekali lagi sama-sama saya, saat kita melihat kasih karunia-Nya, Tuhan melihat iman kita dalam, ya, jadi Tuhan melihat iman kita. Amin. Ya, jadi iman kita tidak lagi pergumulan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar Tuhan, bahwa kami hanya memandang Yesus. Kami hanya percaya, menerima dan menikmati Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Tuhan memandang kami, melihat kami, ada iman di bumi ini. Ada mata uang surgawi yang diterima oleh Tuhan di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami hanya memiliki iman Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan Bapa telah menyembuhkan kami, telah memberkati kami dengan limpah, telah memulihkan keluarga kami, telah melakukan perkara-perkara yang besar, mujizat-mujizat dan perkara-perkara yang ajaib yang kami butuhkan hari ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkau saja yang layak terima kemuliaan, hormat, syukur, dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.